يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang kami muliakan para pengurus dan para jamaah Masjid An-Nur Perumahan Surya Indah, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih membangunkan kita dari tidur kita, membangkitkan kita dari mati kita yang sementara, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga dimudahkan langkah kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Sekaligus kita memperpanjang iktikaf kita dalam rangka ta'lim untuk menambah wawasan agama dan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita buat pada pagi hari ini dicatat sebagai amal saleh yang diterima, amal saleh yang mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sudah semestinya kita siapkan diri kita untuk menyambut tamu agung. Hari ini kita berada di tanggal 28 bulan Sya'ban. Berarti besok 29. Kalau besok ternyata dari Kementerian Agama sudah memutuskan hari Selasa itu adalah 1 Ramadan, ya, atau besok ini dilihat hilal awal bulan, maka hari Selasa adalah tanggal 1 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, apa yang perlu kita siapkan? Ya, Buya Yahya mengatakan ada 4 yang harus kita persiapkan. Pertama, hati kita. Kedua, ilmu kita. Ketiga, harta kita. Yang keempat, kesehatan kita. Ya. Hati. Pertama, siapkan hati kita, usahakan, paksakan hati kita mulai hari ini sudah gembira, sudah senang. Ya, kenapa? Mau kedatangan tamu agung. Sebetulnya meskipun iman itu sampai sekarang belum ada alat ukurnya, sebetulnya banyak cara untuk mengukur iman. Ya, Nabi sampaikan tidak ada bulan yang dibangga-banggakan, yang diidam-idamkan oleh orang mukmin kecuali Ramadan. Bahkan seandainya tahu keutamaan Ramadan, maka semua manusia kepingin setahun itu semuanya bulan Ramadan. Jadi kalau hari ini hati kita senang, bahagia, gembira akan kedatangan Ramadan, bersyukur. Kenapa? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Iman kita sehat. Ya, tapi sebaliknya, kalau hati kita mengatakan, loh, mau Ramadan lagi, mau puasa lagi, waduh. Ngerti waduh Pak ya? Bahasa Banjarnya apa ini Pak? Ya. Nah, kalau hati kita merasa menyesal, merasa sedih, merasa sempit gara-gara mau kedatangan Ramadan, wah, ini berarti iman dalam keadaan bahaya. Ya. Nah, maka paksakan. Bagaimana cara mensyukuri Ramadan? Ketahuilah para jamaah bahwa banyak orang yang kepingin ketemu Ramadan tapi tidak diizinkan oleh Allah. Saya pribadi Pak, dalam Ramadan sampai Ramadan ini kehilangan 3 orang. Pertama, paman saya sendiri, 2 bulan yang lalu udah meninggal. Kemudian teman satu SD meninggal.
Hari Jumat kemarin teman SMP juga meninggal. Artinya beliau-beliau ini tidak diizinkan ketemu Ramadan. Ya, bahkan seandainya orang-orang kubur itu bisa dibangkitkan, mereka kalau sudah bulan Ramadan ini mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit, apa minta dibangkitkan untuk bisa mengisi Ramadan. Bukan dibangkitkan kemudian cari proyek, enggak. Bukan dibangkitkan mau meneruskan bisnis batu baranya, enggak. Dia dibangkitkan ingin memakmurkan Ramadan, habis itu mati lagi enggak apa-apa. Yang penting Ramadan ini bisa bangkit, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tapi enggak diizinkan, Pak. Jadi di dunia ini hadirin, pintu amal dibuka seluas-luasnya. Pintu pahala ditutup serapat-rapatnya, nggak ditampakkan. Tapi nanti kalau sudah masuk negeri akhirat di alam barzah sana, pintu amal ditutup serapat-rapatnya, pahala dibuka seluas-luasnya. Makanya orang-orang kubur itu kalau sudah di sana, ya Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kami melihat bagaimana keadaan surga neraka. Ya, dulu kami di dunia sering mendengar. Maka tolong kembalikan kami ya Allah ke alam dunia. Untuk apa? Na'mal solihah, kami kepingin beramal soleh. Inna muqinun, saya sudah menjadi orang-orang yang yakin dengan kehidupan negeri akhirat. Ya, nah, ini caranya Pak supaya kita itu senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Yang kedua kata Buya Yahya, persiapkan hati maksudnya bersihkan hati dari segala penyakit hati. Yang pertama, dendam kepada saudara kita yang masih menyimpan rasa sakit hati, dengki, iri, wa ala alihi tadi. Mulai sekarang bebaskan. Ya Allah, saya ikhlas sudah. Kalau ada saudara saya pernah menyakiti saya bebaskan. Saya tidak akan menuntut apa-apa. Saya doakan mereka menjadi orang yang baik. Ya, bagaimana mungkin Mbak kita ini akan minta ampun kepada Allah, dosa kita diampuni semuanya, sedangkan kita masih menyimpan dendam kepada saudara kita. Kita aja belum mampu memaafkan saudara kita, bagaimana mungkin mendapatkan ampunan semua dosa-dosa kita? Ya. Jadi yang kedua hadirin, bebaskan, bersihkan hati dari segala penyakit hati. Jadi masuk Ramadan fresh sudah Pak, nggak punya dendam, nggak punya benci, nggak punya iri. Ya, ketemu saudara senyum. Cuma sekarang agak nggak bisa Pak senyum itu. Kenapa? Ketutup masker. Ya, nah, makanya yang bisa dilakukan apa, ya kita laksanakan. Baik. Yang kedua siapkan ilmu. Ya. Bagaimana kita memahami fikih puasa. Nah, saya fotokopikan, nanti pada waktunya kami bagikan di bawah. Di mana? Oh ya sudah, nanti kalau sudah waktunya saya bagikan tentang fikih puasa. Apa itu rukun puasa, apa itu yang membatalkan puasa, apa itu makna puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa, puasanya sah tapi pahalanya hangus. Nah, nanti kalau sudah waktunya pembahasan saya bagikan. Ini ngomong-ngomong ceramah sampai jam berapa? Sampai duhur? Oh sampai syuruk. Biasanya kultum itu kan maghrib sampai isya kan gitu Pak ya? Iya. Ya, kalau subuh sampai duhur. Baik. Ilmu. Yang ketiga, siapkan harta. Usahakan hadirin kalau bisa keperluan selama sebulan Ramadan, sebelum Ramadan sudah selesai. Urusan beras, urusan gula, urusan kopi, teh, garam, apa itu kalau bisa sekarang sudah siapkan sehingga nanti pikiran kita full untuk ibadah. Kira-kira ada apa yang sudah menyiapkan keperluan sama sebulan ke depan? Alhamdulillah.
Ya, jangan sampai sebelum Ramadan sudah merencanakan keperluan-keperluan yang belum ada sebelum Ramadan. Ya, yang asal Ramadan nggak pernah punya pikiran macam-macam. Begitu masuk Ramadan, mau jual ini, mau buat ini, mau masak ini, mau apa ini. Nah, sehingga waktunya habis tersita untuk keperluan-keperluan. Sedangkan maksud daripada Ramadan ini bagaimana kita memperbanyak waktu beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita. Ya, mau ngecat rumah kalau bisa sebelum Ramadan. Ya, apalagi Pak? Mau jahit baju kalau bisa sebelum Ramadan. Apalagi? Mau bikin wade untuk tamu-tamu bulan Syawal nanti kalau bisa sebelum Ramadan. Jangan semua ini semua digarap waktu Ramadan. Ngecat rumah Ramadan, betulin rumah Ramadan, jahit baju Ramadan. Apalagi Pak? Halo? Ramadan, sehingga waktunya habis untuk keperluan ini. Ya, maka siapkan mulai sekarang. Ya, siapkan harta kita, keperluan kita. Kalau sebelum masuk Ramadan sudah terpenuhi semua. Ya, yang terakhir siapkan kesehatan. Bagaimanapun hadirin, namanya orang sehat dengan sakit itu jelas berbeda ibadahnya, Pak. Makanya harus betul-betul fit bagaimana mengatur waktu. Ya, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya istirahatnya istirahat, waktunya kerja ya kerja. Ya, kenapa? Dengan sehat kita akan bisa banyak berbuat amal soleh. Baik, ini yang perlu kita persiapkan. Baik, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi untuk urusan puasa yang disindir oleh Allah imannya, bukan sehatnya. Wahai orang-orang sehat berpuasa, tidak. Wahai orang-orang yang kuat berpuasa, tidak. Wahai orang-orang yang alim yang banyak ilmunya berpuasalah, hendak. Tapi yang disindir imannya. Ada iman pasti puasa, nggak ada iman pasti tidak puasa. Kenapa? Khusus ibadah puasa ini hadirin, yang tahu cuma dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa, Pak. Ya, makanya Allah sampaikan dalam hadis qudsi, as-siyamu li, siam itu ibadah puasa memang khusus untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan nanti aku yang akan ngasih balasannya. Ibadah yang lain niatnya bisa ganda, tapi puasa tidak bisa. Sholat tumben kamu kok tahajud, iya di rumah kan ada mertua, bisa tidak Pak? Bisa niat begitu? Sering sholat tahajud karena mertua? Nah, bisa, karena bisa, niatnya bisa ganda. Kenapa? Ya karena sholat bisa dilihat, ada sujudnya, ada rukuknya, ada gerakannya, ada ucapannya. Kenapa kok zakat banyak-banyak, infak banyak-banyak kamu? Ya kamu kan tahu, tahun depan aku kan nyalon pilkada. Bisa Pak ya? Bisa. Ketahuan ngasihnya, yang siapa yang dikasih, siapa yang nerima. Haji apalagi, yang berangkat haji satu orang, yang antar satu desa, ya. Tapi kalau puasa niatnya nggak bisa ganda, nggak bisa. Kenapa? Jangankan orang jauh. Dalam kitab Fadilah Amal disebutkan ada seorang soleh berpuasa 40 tahun, istrinya nggak tahu. Ya. Sampai sekarang belum ada alat ukur untuk mengetahui ini pasti puasa, ini pasti nggak puasa. Nggak ada. Jangan dikira kalau orangnya gemuk, kayak yang ceramah, sering senyum begini, oh ini nggak puasa ini. Kalau yang ngantuk, nyandar di tembok, lemes, wah ini pasti puasa ini. Nggak ada, ya, nggak jaminan. Ada orang itu kadang-kadang habis makan nasi goreng 2 piring, minum setengah galon, tetap aja dia lemes, pucat. Kenapa? Karena TBC Pak 5 tahun. Ya, gimana mau seneng, mau senyum? Ya,
Makanya apalagi banyak cara untuk curang culas dalam berpuasa. Ya, dan orang nggak tahu. Kalimantan ini termasuk hawanya panas, Pak. Kalau sudah jam 12 ini kok tenggorokan kering. Mau minum di rumah takut ketahuan anak-anak, mau minum di warung takut ketahuan teman. Gak usah repot. Nanti menjelang adzan duhur, sholat aja di Masjid An-Nur. Wudhunya samping sana itu. Caranya gimana? Ya kemur aja 10 kali. Kamu sedot 10 kali, tapi yang kamu keluarkan 5 kali. Bisa Mbak? Bisa Mbak ya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Pada kemur aja. Yang dimasukkan berapa? 10 kali. 10 kali. Yang dikeluarkan berapa? 5 kali. Yang 5 masuk langsung, nggak masa transit. Bisa? Bisa. Berani? No. Nggak berani. Kenapa? Saya lagi puasa. Ya. Makanya kalau nggak ada iman, nggak mungkin puasa orang itu. Karena banyak cara untuk curang dalam berpuasa. Inilah pentingnya agama, hadirin. Ya, makanya negara itu akan aman kalau penduduknya beriman. Negara manapun, Pak, kalau penduduknya nggak beriman, nggak akan aman. Kenapa? Karena mereka hanya takut pada atasan, nggak takut pada Tuhan. Ya, ada anak muda ngebut, nabrak lampu merah. Ya. Tilang sama polisi, minggir. Siapa? Punya SIM? Punya Pak. STNK? Ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa nyerobot? Saya tidak tahu kalau ada Bapak. Saya tidak tahu kalau ada Bapak. Ya, jadi takutnya bukan sama aturan, takutnya sama yang bikin aturan. Ya. Nah, Al-Quran agama ini dibikin, Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Ya, tapi orang masih amalkan itu agama. Kenapa? Takut kepada Tuhan. Nah, kalau sudah agama ini dipisahkan dengan manusia, lihat saja. Sekarang negara mana, manusia siapa yang jauh dari agama hidupnya bahagia. Kalau seneng boleh, kaya boleh, bahagia no way, tidak ada jalan. Karena sudah putuskan kebahagiaan, kejayaan, ketentraman, ketenangan manusia hanya dalam mengamalkan agama. Agama diamalkan, hidupnya tenang bahagia. Agama ditinggalkan, siapapun akan sengsara menderita. Ada setiap presiden Amerika yang keluar dari Gedung Putih itu diwawancarai, Pak. Gimana rasanya tinggal di Gedung Putih? Bahasa Madura White House, Pak ya. Gedung Putih itu bahasa Maduranya White House. Ya, Gedung Putih. Orang Madura yang sudah lama di Amerika sana. Apa kata mereka? Kami terasa di penjara. Kami tidak bisa apa-apa, nggak bisa gerak kemana-mana. Selalu dipantau dengan CCTV, dipantau dengan protokoler, dipantau dengan paspampres dan seterusnya. Ya, ternyata di Gedung Putih nggak jaminan, Pak, bahagia. Apalagi di gedung hitam, apalagi nggak punya gedung. Ya, nah, Allah sudah. Yang bikin hati siapa? Allah. Yang tahu di mana hati bisa bahagia siapa? Allah. Allah sudah putuskan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan banyak zikir kepada Allah, hati akan tenang. Makanya kalau manusia cari ketenangan tidak dengan cara zikir kepada Allah, beribadah dengan Allah, yang didapat bukan tenang, Pak, cuma senang. Lagi banyak masalah, dia datang ke karaoke, datang ke diskotik. Senang, tenang. Oh, enggak, Pak. Karena ketenangan ini mahal, kebahagiaan ini mahal. Kalau senang itu murah, Pak. Mana buktinya kalau senang itu murah? Penjual sayur biasanya untung 200.000, ternyata bisa untung 300.000. Senang enggak, Pak? Senang. Pengemis biasanya dapat 100.000, ya, ternyata hari itu bisa dapat 150.000. Senang enggak? Senang. Artinya kesenangan itu murah. Yang mahal itu kebahagiaan, ketenangan.
Ya, kalau dilihat hadirin, yang di masjid dengan diskotik atau di karaoke, kelihatannya senang mana? Senang mana kira-kira Pak? Senangan di karaoke. Kalau bicara tenang, ya tenangan di masjid. Apalagi saat subuh begini nih, oh tenang sekali Pak. Saking tenangnya saya nggak bisa bergerak. Paham maksudnya Pak ya? Saking tenangnya sampai ketiduran, ya. Saking tenangnya saya ketiduran. Ya. Urusan ceramah subuh ini memang tantangan bagi para penceramah. Jangankan yang mendengarkan Bapak Ibu, yang ceramah pun kadang-kadang ngantuk Pak. Ya. Apalagi nanti kalau sudah kultum Ramadan subuh itu, habis sahur mbok. Ya. Yang ceramah ngantuk, yang dengarkan ngantuk insya Allah. Sampai duhur aman itu. Ya, baik. Kajian hadis. Jadi target daripada puasa bukan suruh lapar, suruh haus Pak ya, tapi ada target la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Dalam ibadah takwa itu tersimpan pelajaran penting bagi kehidupan, sehingga mudah mengantarkan manusia yang asalnya beriman bisa menjadi bertakwa, naik derajatnya Pak. Dan supaya kita tidak iri dengan umat-umat sebelumnya, Allah kasih tahu yang puasa bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, umat-umat sebelumnya juga berpuasa. Nabi Daud malah puasanya sehari puasa sehari tidak. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Musa itu tiap ayamul bid, hari-hari putih 13, 14, 15 setiap bulan. Jadi setahun 36 hari. Ya. Tetap puasa, cuma caranya berbeda, waktunya berbeda. Baik. Kajian hadis, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka diampunkan dosa-dosanya berlalu. Jadi Ramadan ini hadirin, ibadah Ramadan ini di samping dapat pahala Pak, ini otomatis mengampunkan dosa. Di samping kita dapat gaji, kesalahan-kesalahan kita itu diampuni. Biasanya orang kerja itu hanya dapat gaji aja, kesalahannya tetap tertulis rapi. Ya, ini ndak pahala dapat, bahkan pahalanya Allah sendiri yang ngasih. Kemudian dosa-dosa kita yang berlalu diampuni. Hadirin, kalau yang minta maaf, minta ampun kita, itu prosesnya panjang Pak. Tapi kalau Allah yang nawari, ini mudah. Kalau kita ngajukan proposal ke gubernur, ya dikasih, tapi prosesnya lama. Tapi kalau gubernur yang nawari, Takmir Anur bikin proposal ya, apa kebutuhannya? Ya, yang nawari siapa? Gubernur? Cepat Pak itu Pak. Lah, Allah katakan kalau mau puasa, saya ampuni. Yang nawari siapa? Allah. Ayo puasa kamu, tak kasih. Ya, tak kasih ampunan. Nabi Adam itu hadirin, satu kesalahan tidak disengaja itu mohon ampun 40 hari 40 malam baru ada jawaban dari Allah. Kesalahannya apa? Ya tidak sengaja makan buah khuldi, lupa. Apa konsekuensinya? Diusir dari surga, ditelanjangi pakaiannya, ya, pindahin ke alam dunia, dipisahkan dengan istrinya. Setelah beristighfar nangis 40 hari 40 malam, maka ada jawaban dari Allah, fatalaqa Adamu min rabbih fataba alaihi, diampuni oleh Allah, dipertemukan lagi dengan istrinya. Ya, kesalahannya satu. Lah kita ini kira-kira kesalahannya berapa Pak? Wis nggak kehitung, bi ghairi hisab. Ya, dengan puasa Allah janji akan ngampuni. Ya, asalkan puasanya tadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena diet, tidak, tapi semata-mata tertekan iman dan mengharap pahala dari Allah. Ya, baik, kajian ayat sudah, kajian hadis sudah, sekarang kajian fikih. Ya, bisa diambil, bisa dibagi. Puasa, apa arti puasa? Menurut bahasa artinya al-imsak. Imsak itu menahan. Jadi namanya puasa al-imsak. Makanya kalau ada pemberitahuan peringatan imsak itu belum Pak.
masih boleh kita makan, boleh minum. Ya. Kapan waktunya imsak? Kalau sudah yakin masuk waktu subuh, kalau sudah adzan subuh, maka itu imsak sudah. Nggak boleh makan sama sekali. Ya, baik. Menurut istilah apa puasa itu? Menahan segala yang membatalkan puasa dari mulai imsak waktu subuh sampai maghrib. Ya, itu secara bahasa arti daripada puasa. Rukun puasa ada dua, satu niat, dua mencegah semua yang membatalkan puasa. Niat, Pak ya. Jadi meskipun kita malam itu makan, tapi nggak niat puasa besok, yang nggak bisa dikatakan sahur. Yang dikatakan sahur itu kalau ada niat puasa. Makanya setiap malam diwajibkan niat bagi mazhab Asy-Syafi'i, dari setiap malam dari maghrib sampai sebelum imsak itulah waktunya niat. Dari maghrib sampai sebelum imsak itulah waktunya niat. Jadi kalau ada orang dari maghrib sampai imsak gak niatnya habis subuh, puasanya tidak sah. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Ya, makanya kita ikuti coba mazhab yang lain. Di mazhab Al-Maliki itu boleh niat puasa selama Ramadan. Untuk apa? Kalau ada malam-malam yang lupa, itu sudah tetap dianggap puasa. Jadi begitu masuk malam pertama Ramadan, kita niat aja, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, tapi tetap tiap malam usahakan niat. Makanya biasanya di masjid-masjid selesai taraweh witir kita diajak sama-sama niat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Itu tadi lafal niat. Itu lafalnya niat. Tapi ingat, niat itu kerjaannya hati. Hatinya punya kesengajaan. Saya sengaja besok puasa Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Meskipun baca itu tapi enggak niat-niat, Pak, ya tidak sah. Ya. Niat itu teman-teman hati. Itu untuk mengajak niat aja supaya kita semuanya hati kita menyengaja bahwa besok berpuasa. Jelas, Pak ya? Itu rukunnya niat. Kemudian rukunnya puasa dua. Yang kedua rukunnya mencegah, menahan semua yang batalkan puasa. Kalau rukunnya sholat banyak, Pak. Dari mulai niat, takbir, berdiri, baca Fatihah, ruku, sujud, tumanina, semuanya ini itu rukunnya sholat. Tapi rukunnya puasa cuma dua, niat dan nahan semua yang batalkan. Anda sudah puasa. Gampang, nggak usah banyak-banyak. Ya, baik. Apa saja yang batalkan puasa itu di bawahnya ada. Pertama, memasukkan sesuatu ke 7 lubang badan manusia. Dalam diri manusia ini ada 7 lubang. Selama siang bulan Ramadan tidak boleh kemasukan apa-apa, apalagi dimasukin apa-apa. Mulut, 2-3 ini hidung, 4-5 telinga, 6-7 jalan depan, jalan belakang. Ini tidak boleh kemasukan apa-apa, apalagi dimasukin apa-apa. Kemur kok boleh? Iya, selama belum keluar dari batasnya mulut, Pak. Kalau sudah masuk ke tenggorokan atau batasnya mulut sudah lewat, maka batal. Ya, makanya kemur itu dibatasi sampai zuhur. Sunnahnya kemur bagi orang yang berpuasa itu sampai zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, sudah enggak sunnah kemur lagi. Kok masih melanggar, tetap kemur, akhirnya airnya masuk, berarti sengaja, batal. Kalau kita sudah hati-hati kemur, kok masih masuk ke dalam, ini dimaafkan, Pak, karena masih waktu sunnah kemur. Tapi kalau sudah zuhur, nggak boleh kemur. Ya, tidak disunahkan kemur. Baik. Yang nomor 2, sengaja muntah. Betul. Sengaja muntah. Kalau muntah karena tidak sengaja, tidak apa-apa. Terutama ibu-ibu yang hamil sering muntah, tidak apa-apa. Orang masuk angin muntah, tidak apa-apa. Kalau sengaja muntah,
Ngapain kamu naik lift ke Islamic Center? Iya, biar pusing aku, biar muntah. Nah, berarti orang ini nyari muntah, ya batal Pak. Atau dikorok-korok pakai sendok akhirnya muntah, batal. Yang ketiga, sengaja mengeluarkan sperma atau mani, nutfah, ya. Dengan sengaja, misalnya membaca bacaan yang panas-panas, nonton tayangan-tayangan yang panas-panas, akhirnya sampai keluar sperma, maka puasanya batal, harus diganti. Kalau mimpi Pak Ustadz, enggak apa-apa. Mimpi bidadari, ya, malamnya sudah ibadah, zikir panjang-panjang, ya. Kemudian waktu tidur mimpi ketemu bidadari. Begitu bangun sarungnya basah. Gimana? Ya enggak apa-apa, wong itu mimpi, enggak disengaja. Kalau bisa setiap hari. Ya. Kalau bisa, namanya mimpi, enggak disengaja kan Pak? Ya, baik. Yang keempat, bersetubuh, itu bahaya. Ya, bagi suami istri, ya, hindari jangan sampai bersetubuh di siang hari. Makanya kalau bisa mengawinkan anak itu jangan bulan-bulan dekat Ramadan, Pak. Takutnya waktu bulan madu enggak kuat. Ya. Kalau mengawinkan anak aja enggak boleh, mendekati Ramadan, apalagi mengawinkan diri sendiri. Kalau bisa jangan dihindari bulan Ramadan. Ya habis Syawal, makanya Syawal itu rame nikah, hari raya mereka, ya. Kalau bulan Sya'ban begini kalau bisa dihindari. Kenapa? Takutnya bulan madunya di bulan Ramadan, nggak kuat dia. Ya, termasuk yang sering keluar kota, kalau bisa pulangnya jangan siang. Takutnya nggak kuat nahan kangen sama keluarga sehingga terjadi. Ya, jadi pulangnya apa? Ya menjelang maghrib. Ya, supaya nggak apa? Supaya nggak terjadi. Baik. Kemudian apa lagi? Bagi wanita, itu ada syaratnya puasa, belum saya baca Pak ya. Syarat wajibnya puasa itu ada 5. Pertama Islam, 2 balik, ketiga akal sehat, keempat mampu melaksanakan, kelima bagi wanita tidak lagi haid dan nifas. Maka kalau ini sudah memenuhi syarat, maka orang itu wajib berpuasa. Islam berarti orang kafir nggak wajib puasa. Makanya orang kafir kalau masuk Islam nggak disuruh sholat, nggak disuruh puasa, enggak. Beda dengan orang murtad. Ada orang Islam dari 0 tahun sampai 20 tahun dia Islam, kemudian nikah sama orang lain agama. Dari mulai 20 sampai 30, habis itu cerai. Selama 10 tahun dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Maka begitu dia masuk Islam, kembali ke Islam, semua kewajibannya harus diganti. Sholatnya, zakatnya, puasanya. Karena dia murtad, beda dengan orang kafir. Makanya orang kafir nggak masuk wajib situ Pak. Yang kedua tadi balik sampai umur 15 tahun atau sudah keluar sperma atau sudah men, maka dia sudah balik. Kalau umur 10 tahun gimana Pak? Ya dia nggak wajib, cuma diperintah orang tua kewajiban akhirnya nanti kamu kalau sudah balik biar kuat, malah sekarang puasa ya, puasa duhur dulu, puasa asar, ya syukur-syukur kalau dia bisa langsung puasa maghrib, ya. Kemudian apalagi di situ akal sehat artinya tidak gila. Yang keempat dia itu sehat artinya tidak sakit, ya. Yang kelima dia tidak lagi men, tidak lagi nifas. Baik. Kemudian yang batalkan puasa tadi, pertama apa tadi Pak? Memasukkan sesuatu ke 7 lubang. Yang kedua tidak sengaja muntah. Yang keempat, ketiga sengaja mengeluarkan sperma. Keempat bersetubuh. Kelima haid dan nifas. Yang keenam gila meskipun sebentar. Jadi ada orang punya penyakit gila. Kadang penyakitnya itu datang, kadang hilang. Maka begitu dia gila waktu berpuasa meskipun sebentar, maka batal puasanya. Yang selanjutnya pingsan. Kalau pingsan sehari penuh. Kalau pingsan setengah hari tidak batal selama dia tidak minum, tidak makan. Ada orang kena penyakit epilepsi Pak. Kalau tidak sehari penuh atau setengah hari aja nggak batal. Tapi kalau sehari penuh batal. Selama setengah hari tadi, selama belum minta makan minta minum. Yang terakhir batalnya puasa adalah murtad. Hati-hati
Ya, jangan gampang mengeluarkan statement-statement yang dianggap biasa padahal itu merusak iman. Wah, jangan bicara agama di Indonesia lah. Indonesia kan bukan negara agama. Ngomong gitu itu tuh bahaya, Pak. Artinya agama Islam yang dibikin oleh Allah nggak cocok di Indonesia. Artinya Allah nggak cocok jadi Tuhannya orang Indonesia. Ya, bahasa begitu jangan dianggap enteng. Lah orang kalau sudah murtad, maka sudah lepas kewajiban kita kepada orang beriman. Sudah bukan orang beriman lagi. Kalau mati, ya nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, nggak perlu disolatkan, nggak perlu dimakamkan. Kewajiban kita mensolati, mengkafani, itu kalau ada iman orang itu Islam. Kalau sudah murtad, Pak, tidak wajib sudah. Ya, itu bahayanya. Belum lagi di akhirat penderitaannya nggak berakhir. Ya, kenapa? Karena mengeluarkan statement-statement yang dianggap enteng. Quran perlu direvisi. Berarti sudah ada ayat yang dia tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Ya, baik. Sama lagi di situ yang membatalkan pahala puasa. Betul. Jadi betul ya, lanjutannya ada yang batalkan puasa, ada yang batalkan pahala puasa. Jadi puasanya sah, tapi pahalanya habis. Jam saya nggak lambat, betul. Puasanya sah, tapi pahalanya habis, di bawah sendiri itu, Pak. Atau bab selanjutnya itu bab keberapa itu? Kafarat atau sanksi bagi yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Sanksinya ada 3. Pertama, dia memerdekakan budak. Makanya hati-hati. Gak ada budak, baik. Ada pilihan kedua, yaitu melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ada suami istri kalau melakukan hubungan di siang hari, maka sanksinya apa? Nanti selesai Ramadan, dia harus ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Dapat 39 dia sakit sehingga nggak puasa, harus dimulai dari awal lagi. Oh, gitu ya. Aduh nggak kuat, Pak, saya coba 3 kali jebol terus, Pak. Ya sudah, ada alternatif ketiga. Apa itu? Memberikan makan 60 fakir miskin. Kalau sekarang makanan itu, Pak, satu porsi yang standar 15.000 kalikan 60 fakir miskin, kira-kira 900.000. Ya, bagi yang nggak kuasa, yang nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mampu, ya harus laksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Ada namanya qadha dan fidyah. Jadi orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa itu ada 2 kewajiban, qadha dan fidyah. Yang ketiga, fidyah dan qadha, dua-duanya. Yang kodok saja, siapa itu yang boleh nggak puasa tapi harus dikodok? Ya orang yang sakit, musafir, haid, nifas, apalagi, Pak? 6 orang itu nanti kalau sudah selesai harus diganti. Ya, orang sakit begitu sembuh nanti habis awal ganti. Orang musafir, nah musafir ini hadirin perjalanan 90 kilo. Dari Bontang ke Balikpapan itu 200 kilo lebih, maka boleh tidak puasa. Tapi kalau mampu, jangan dibatalkan puasanya supaya nggak punya hutang. Jangan mentang-mentang musafir terus makan di jalan, pinggir-pinggir jalan, jangan. Maksud sakit tadi itu, sakit yang boleh tidak puasa itu syaratnya 2. Memang sakitnya parah. Terus yang mengatakan nggak boleh puasa itu dokter ahli dan muslim. Sakitnya parah, Pak. Dokter bilang, Mas, ini obat kalau nggak diminum selama 3 hari, saya khawatir penyakit saya tambah parah. Jadi tolong selama 3 hari jangan puasa. Yang mengatakan tolong jangan puasa 3 hari itu siapa? 1, dokter ahli. Nomor 2, dia orang Islam. Kalau bukan dokter ahli, nggak boleh. Loh, kamu nggak puasa? Iya, Bu Jamu bilang saya nggak boleh puasa. Suruh minum jamu. Nggak boleh, Pak. Kamu nggak puasa? Iya, saya mencret. Sakit parah enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak puasa? Aduh, panu saya kumat. Enggak boleh, Pak. Enggak ada hubungan. Sakit-sakit di situ sakit yang sekiranya kalau puasa berbahaya.
Yang ngomong gitu siapa? Dokter ahli dan muslim. Meskipun ahli tapi nggak muslim, nggak boleh kita ngomong, nggak boleh kita ikuti. Ya. Jadi yang tadi itu sakit, musafir, haid, nifas, ya itu kalau selesai Ramadan diganti. Yang kedua dibayar fidyah saja, nggak dikodok. Siapa itu? Satu lansia, dua sakit yang tidak ada harapan sembuh. Umurnya sudah tua renta, Pak. Apalagi tambahan pikun, sudah nggak wajib. Orang pikun itu habis sarapan 2 piring katanya belum makan. Ini gimana mau puasa? Ya, jadi gimana Pak? Ya udah kalau dia punya harta, keluarkan hartanya, bayar mut 1 harinya 6 on. Kalikan 30 hari berarti 180 on atau 18 kilo. Berikan makanan pokok ini kepada fakir miskin. Ya, atau belikan makanan ya seharga ini. Kalau 1 mut itu dikeruskan dengan makanan Pak 15.000 tadi, ya kalikan 30 hari 450.000. Kasihkan fakir miskin untuk makan dia, ya. Jadi nggak boleh sampean sehat, sampean kuat, tahu-tahu datang ke rumahnya fakir miskin bawa beras 1 kintal. Loh, apa ini Pak? Saya fidyah. Loh, Bapak sakit apa? Nggak sakit. Bapak masih kuat, tapi saya milih fidyah saja. Nggak boleh Pak. Jangan 1 kintal, 1 ton nggak boleh. Ya, yang boleh bayar fidyah cuma 2 orang aja, sakit parah atau tua renta, itu aja. Nah, yang ketiga ini dia kodok, dia juga bayar fidyah. Siapa mereka yang nggak puasa demi orang lain? Contohnya ibu yang lagi menyusui. Ibu, kenapa nggak puasa? Kalau saya kuat, tapi kalau saya puasa air susu nggak keluar, kasihan anak saya. Oh, berarti ibu nggak puasa demi anaknya? Iya, berarti ibu kewajibannya 2, 1 kodok, 2 bayar fidyah. Beda kalau dia katakan, kenapa ibu nggak puasa? Saya nggak kuat Mas, saya nyusui, saya lapar kalau sampai saya puasa. Jadi ibu nggak puasa kenapa? Saya kena lapar, nggak kuat saya. Ya sudah, berarti ibu cuma dapat kodok saja, nggak bayar fidyah. Atau sampai mau nolong orang yang tenggelam, puasa-puasa jalan-jalan di pinggir sungai nyari maghrib, ya maghrib nggak dicari tetap datang, ya. Ternyata di pinggir sungai ada orang kecebur ke sungai minta tolong. Kata sampean, loh saya ini kalau sampai jebur ke sungai nggak minum dulu, wah jadi kecebur berjamaah nanti ini nggak bisa nolong saya. Udah minum dulu, minum 1/2 galon. Habis itu terjun ke sungai dia. Jadi dia batalkan puasa itu demi orang lain. Maka dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Punya tukang kebun manjat kelapa dia di atas kram nggak bisa turun. Aduh, saya kalau sampai nolong dia manjat kelapa nggak makan dulu, bisa kram juga saya itu. Makan Pak, nasi goreng 3 piring, walaupun manjat. Ya, jadi nggak puasanya kenapa? Karena demi orang lain. Maka di samping kodok bayar fidyah. Ya, nah, baik. Yang terakhir, yang menghanguskan pahala puasa. Yang pertama apa itu? Bohong. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, fitnah. Yang keempat, memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat. Yang kelima, sumpah palsu. Ini kalau sampai dilakukan di bulan Ramadan di siang hari, maka puasanya sah tapi pahalanya hangus. Maka Nabi ingatkan, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya melainkan lapar dan haus. Kenapa? Dia hanya puasa dari makan dan minum, tapi tidak kepada dosa-dosa yang lain. Ya, bohong. Apa itu bohong? Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, meskipun bercanda, meskipun kepada anak kecil. Nyari maghrib, jalan-jalan ke mall sama anaknya. Anaknya nunjuk-nunjuk barang-barang yang mahal-mahal, mainan-mainan yang mahal-mahal. Pak, belikan Pak. Nggak dijual itu. Nggak dijual. Padahal dijual Pak. Berarti bohongin anak kecil ya. Batal pahala puasanya. Nah kalau anaknya jadi bohongin batal, bapaknya yang dibohongin tambah batal. Ghibah, ngomongin kejelekan orang. Meskipun bercanda bisa menghapuskan pahala. Makanya kalau bisa sebelum ngomongin orang ini dipikir panjang dulu. Kenapa? Ngomongin orang ini 3 banding 1 Pak.
Yang satu aja dapat pahala. Yang tiga ini bahaya. Maksudnya gimana? Kalau ada orang baik dikatakan baik, namanya muji, insya Allah dapat pahala. Tapi orang baik dikatakan jelek, namanya apa? Fitnah. Betul. Orang jelek dikatakan jelek, namanya apa? Ghibah, gunjing. Orang jelek dikatakan baik, namanya apa? Bohong. Betul ya? Saya ulangi, orang baik dikatakan jelek, namanya apa? Fitnah. Betul. Orang jelek dikatakan jelek, namanya apa? Ghibah. Orang jelek dikatakan baik, bohong. Betul. Orang yang jelek dikatakan baik, namanya bohong. Nah, ini hati-hati. Ya. Sering kita kan, dulu saya masih kecil, kalau mau nunggu maghrib kita duduk di depan rumah. Setiap orang lewat dikasih komen. Itu loh ya, orangnya tampan, tinggi, sayang, jerawatnya 1 hektar misalnya. Kalau kedengaran yang punya wajah, marah enggak? Marah, berarti ini ghibah, Pak. Ya, maka hati-hati, termasuk di TV kita dengarkan cek and recheck apalagi itu, Pak, acaranya. Itu semuanya buka-buka aib orang, jangan didengarkan. Ya, bahaya. Baik, hadirin rahimakumullah. Isyak jam berapa? Kurang berapa menit? Sudah masuk. Kita buka pertanyaan apa kita tutup? Ada yang belum jelas, Pak? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Betul sekali. Ya, karena antigen gimana? Tes antigen usahakan malam, Pak, jangan siang. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke batas daripada hidung. Kalau kita masukkan air ke hidung itu batasnya sampai sini aja, Pak. Kalau sudah antigen itu ke sini, maka batal. Cari waktu malam sebelum imsak. Ya, betul sekali. Kalau diinfus, kalau sakit tidak batal. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, asal diinfusnya bukan 7 lubang tadi. Kalau yang dimasukin infus tadi 7 lubang tadi ya batal. Kalau hanya dimasukin yang sini, enggak. Asalkan dia sakit. Kalau sampean sehat, aku nggak makan nggak minum tapi minta diinfus ya, batal, Pak. Ya, vaksin enggak, bukan 7 lubang dia, kan di sini. Di vaksin itu hidungnya apa mulutnya? Nah, itu bukan 7 lubang, nggak apa-apa. Yang batal itu 7 lubang saja. Nggak boleh kemasukan apa-apa, apalagi dimasukin apa-apa. Oke, ada yang lain lagi? Mimisan tidak batal, Pak. Kan dikeluar dia, bukan masuk. Ya, mimisan. Nangis batal kalau air matanya diminum. Kalau enggak ya enggak. Ya, enggak. Apalagi, Pak? Cukup dulu? Baik, jamaah rahimakumullah. Mungkin itulah kajian persiapan menyambut datangnya tamu agung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT masih berikan kita umur panjang, rezeki yang lapang, kesehatan, kekuatan, bisa ngisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan mesti dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.